Oke, kita akan masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur setelah kami mengenal perjalanan dan hidup daripada anak-Mu yang tunggal. Engkau menjelma menjadi manusia dan memulai satu perjalanan dari kota Nazaret yang artinya adalah di sanalah semangat yang patah, pengharapan yang pupus, yang tidak mungkin lagi dijalin dan dilanjutkan oleh manusia. Karena manusia jatuh dalam dosa, bangsa Israel menjadi bebal, keras kepala, dan menolak Engkau. Disitulah Engkau memberikan tunas tunggul, satu harapan yang walaupun tak terlihat, walaupun kecil, tetapi kerajaan-Mu akhirnya berdiri dan tidak ada yang bisa menggulingkan dan tidak ada yang bisa merobohkan. Hari ini kami akan belajar bagaimanakah kami masuki kerajaan Allah. Kami harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena barang siapa yang hidup dalam keagamaan, yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah, kerajaan Kristus, maka kami akan tertinggal. Dan walaupun kami berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan tidak mengenal kami. Bawalah hati kami untuk mengenal sungguh-sungguh bahwa kami diberikan hati seperti anak kecil yang selalu bergantung bersandar pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini hati kami dan seluruh pendengaran kami supaya Tuhan bimbing melalui roh-Mu dan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan melanjutkan ini ya. Nah, kita sudah belajar tentang arti Nazaret ya, Nazaren, yang berarti tunggul yang tumbuh, dan kemudian Tuhan Yesus selalu dikaitkan Yesus dari Nazaret ya. Dan itu beberapa kali, puluhan kali ya. Selalu kata Nazaren itu walaupun kota kecil nggak dikenal, dan itu kota yang ya tempat orang-orang yang artinya tuh tidak berpengharapan, dan mereka berada di sana, dan termasuk desa kecil yang orang-orang terpilih dan beberapa keluarga-keluarga itu berada di sana. Dan malaikat, ya ini yang istimewa adalah Nazaret itu didatangi oleh malaikat. Ya, jadi waktu Maria hamil, gitu kan, Yusuf didatangi Maria hamil, dan kemudian yang di Yerusalem, Zakaria dan Elizabeth juga didatangi Tuhan untuk memberitahukan tentang Yesus Mesias akan datang. Nah, soal ini keistimewaan ya. Jadi kota yang paling banyak diperhatikan sebenarnya bukan Yerusalem ya, tetapi kota yang paling diperhatikan adalah Nazaret. Nazaret itu artinya bahwa di sanalah tumbuh tunas atau tunggul ya. Jadi tumbuh tunas atau tunggul atau taruk yang keluar dari pohon yang sudah hancur, yang sudah roboh dan atau ditebang gitu kan. Dan muncullah di situ ada bakal atau cikal bakal batang pohon yang baru, ya, kerajaan yang kekal itu. Nah, dari sana kita belajar bahwa Yesus adalah pengharapan. Nazaren itu artinya tunggul atau taruh, pengharapan yang ada dalam perjanjian lama, dan itu berkaitan semua dengan pemikiran dari Yesaya. Jadi kalau disebut sebagai Yesus dari Nazaret itu, maka itu langsung berkaitan dengan Yesaya. Kalau berkaitan dengan Yesaya, kita biasa mengatakan bahwa dia adalah tunggul Isai Taruk, ya, atau tunas. Itu yang penting. Yang kedua, nah surah yang kedua adalah proses daripada kelahiran Kristus dan proses daripada kelahiran gereja itu sama-sama di dalam kelahiran melalui rahim. Jadi rahim Maria itu membawa kita ke dalam satu proses bahwa kita mendapatkan satu kenyataan bahwa satu-satunya wanita yang kandungannya dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di sana itu adalah Maria ya. Walaupun Yohanes juga mendapatkan penyertaan Roh Kudus, tapi yang tinggal di dalamnya dan selama-lamanya bersama dengan Kristus, dan sampai Kristus mati di kayu salib pun, bahwa Roh Kudus itu tidak pernah tinggalkan dia ya, dalam arti sebagai satu kesatuan ilahi. Dan waktu dia menerima dosa itu, Roh Kudus itu tanda petik tidak bersama dengan dia dalam waktu dia menerima segala dosa manusia. Tetapi dalam keilahian itu tidak bisa dipisahkan, karena Allah tidak pernah berpisah. Karena menjadi manusia, dia yang menanggalkan, jadi Tuhan Yesus yang menanggalkan.
Dan kemudian dia menerima, dan di dalam rahim itu, jadi rahim itu melambangkan tempat pembaharuan, tempat kelahiran. Jadi lahir baru apa gitu kan berkaitan dengan rahim. Jadi Kristus waktu membuat seluruhnya baru itu dari rahim seorang perawan yang belum disentuh, dalam arti belum menikah, ya, belum ada hubungan suami istri. Dan di situ disebut sebagai rahim Maria menyucikan, dan seluruh daripada rahim yang mati, rahim yang melahirkan kematian manusia, rahimnya dari Hawa itu digantikan dengan rahim Maria. Jadi seluruh keturunan di dalam bayi yang Kristus ini, maka semuanya akan dilahirbarukan melalui rahim yang baru ini. Ya, jadi artinya itu sebagai simbol, ya. Jadi bukan rahimnya Maria semua dalam Maria, enggak. Bahwa di sanalah ada sesuatu kejadian dan Tuhan memakai itu sebagai lambang bahwa Kristus dilahirkan di sana, dan satu-satunya bayi atau manusia yang lahir tanpa dosa itu adalah Yesus, dan itu di dalam rahim Maria. Ya, jadi rahimnya dikatakan kudus. Kenapa kudus? Karena Roh Allah ada di sana dan bayi Yesus ada di sana dan dilahirkan di sana. Jadi seluruh kelahiran yang di dalam dosa itu digantikan dengan kelahiran di dalam Kristus. Dan rahim kedua adalah tanah atau kuburan. Ya, tanah atau kuburan sebagai tempat di mana akan diberikan tubuh yang baru. Ya, jadi Yesus itu waktu dilahirkan Maria itu membereskan dan seluruhnya menyelesaikan dan menggenapi seluruh daripada kutukan-kutukan Tuhan yang masa lalu. Semua kelahiran yang dalam kematian itu kemudian di dalam Kristus, yang percaya pada Kristus, yang lahir bersama dengan dia, mati bersama dengan dia, saudara, itu semua akan mendapatkan satu hidup yang baru, satu keturunan yang baru, ya, di situ. Dan kemudian yang kedua adalah waktu dia bangkit dari kubur itu, dan dengan tubuh yang baru, nah, tanah yang merupakan tempat di mana manusia asal itu dan dikutuk oleh Tuhan, itu menjadi tanah yang mulia. Ya, jadi nanti kita ada hubungannya dengan perjanjian tanah dalam perjanjian lama, ya. Jadi itu katakan bahwa ada tanah yang baru, ada tanah yang tidak pernah bisa berhenti menghasilkan buah, ada tanah yang tidak pernah akan bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan dosa pun itu tidak berkuasa di sana. Jadi waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan tanahnya itu disuburkan oleh Tuhan, dan tidak pernah ada dalam hidup bangsa Israel kecuali mereka melawan Tuhan. Nah, tanahnya itu akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini tidak. Ini adalah sesuatu tanah yang baru, rahim yang baru, dan Adam dan Hawa berasal dari tanah. Dan dari tanah itulah dia jatuh dalam dosa, dan Tuhan Yesus mengembalikan fungsi semua. Fungsi tanah, fungsi rahim, bumi ini, dan diperbarui dia. Maka saya menjelaskan dalam Cosmic of Christ atau Cosmic Christ gitu, ya, bahwa Yesus itu juga memperbarui seluruh hidup manusia, hidup daripada alam ciptaan ini dan langit dan bumi itu dijadikan baru dari mana? Nah, dari rahim itulah. Dari rahim itulah Yesus bangkit, dan bangkitnya dia bukan hanya memberikan kita tubuh yang baru, bukan hanya memberikan kita satu kehidupan yang kekal yang akan dimampukan dan tubuh kita diubahkan, tetapi juga seluruh semesta alam ini, langit dan bumi ini juga diubahkan dengan kemuliaan dia. Bagaimana rupa kemuliaan dia? Saya nggak tahu. Sampai ada orang bertanya, Pak, di surga ada binatang-binatang nggak? Kan itu dijelaskan gitu, ya. Nah, saudara, menurut pandangan yang ada dalam Alkitab tidak dijelaskan di surga itu ada binatang. Tapi lamba-lamba binatang ada waktu dilihat Yohanes gitu, ya. Tapi di surga nggak ada binatang, karena binatang diciptakan bukan untuk masuk hidup kekal. Ya, jadi jangan kita berpikir nanti ada anjing, ada kucing gitu kan. Nah, kita nggak ngurusin hal-hal yang seperti itu. Dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita yang kekal. Jadi ada yang masih percaya, beberapa agama Kristen, aliran-aliran tertentu yang mengatakan di surga itu ada binatangnya, dan seperti kebun binatang gitu, seperti zamannya Nuh apa gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa penjelasan bahwa yang masuk hidup kekal itu hanya manusia yang diciptakan itu, ya. Jadi binatang tidak diberikan Roh Kudus.
Karena itu berkaitan dengan Roh Kudus, berkaitan dengan semua ajaran yang penyelamatan Kristus baru masuk hidup kekal. Jadi binatang itu tidak ditebus oleh Kristus. Jadi saudara jangan salah keliru bahwa anjing gitu harus didoakan, gitu kan ada ajaran-ajaran Kristen aneh. Nah itu tidak bisa. Ya. Jadi bumi, tanah artinya adalah Adam, Adamah, dan Yesus adalah tanah yang kedua, tanah yang kekal, kerajaan yang kekal, dan dialah Kanaan yang kekal. Tanah Kanaan yang kekal itu adalah Kristus. Dengan matinya, tanah semuanya itu dihidupkan oleh dia. Rahim yang melahirkan dihidupkan oleh dia. Jadi kita kalau menjadi orang Kristen, suami istri menjadi orang Kristen, suruh kita percaya pada Tuhan, maka seluruh keturunan kita itu dipakai oleh Tuhan sebagai yang akan melahirkan keturunan perjanjian. Dan tidak boleh dengan Hagar, tapi harus dengan Sarah. Itu persyaratannya. Karena Hagar bukan orang perjanjian dan tidak akan menjadi orang perjanjian, dan kemudian Sarah lah orang perjanjian. Ya itu di dalam perjanjian lama ada. Jadi titik awal dari seluruh manusia yang lahir tanpa dosa adalah di dalam rahim Maria, di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah di dalam kebangkitan Kristus, Adam atau rahim tanah itu yang melahirkan, diambil oleh Tuhan, menciptakan manusia, diperbarui oleh Tuhan, dan kemudian menciptakan tubuh kita yang baru. Dan ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya dalam pengertian yang hari Kamis sudah saya jelaskan secara detail. Nah, sekarang kita masuk. Nah, dengan adanya beberapa pengertian ini, Nasaren gitu kan, kemudian Nasaret, kemudian kita ada rahim Maria, rahim bumi, rahim tanah itu, dan Kristus yang tanpa dosa, dan Kristus memberikan tubuh yang baru dengan tubuh kemuliaannya, dan bahwa kita semua dicetak di dalam kematian dan juga dijamin dalam kelahiran tanpa dosa itu, kita dilahirbarukan dan kemudian kita mendapatkan tubuh yang baru, dan itu semua jaminan ya. Dan ini kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Itu persyaratan dari awal yang kita belajar, syarat masuk kerajaan Allah itu sudah kita terima, sudah kita jelaskan gitu kan. Nah, kita sekarang melihat Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32 ya. Saya bacakan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Jadi dia ngomong iya, taat, tetapi dia tidak menjalankan dalam mulutnya. Nah, tingkah lakunya enggak. Nah, ini berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Nanti saya akan jelaskan bedanya metanoia dengan metalomia. Ya, metanoia dengan metalomia. Yang dituntut oleh Tuhan adalah metalomia. Metalomia. Nah, di sini kita melihat bahwa anak itu menjawab iya tapi nggak pergi. Tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya dan dia tidak mau, dan memang itu kenyataannya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Dan dia mengatakan, "Kamu bekerja lagi." "Nggak mau saya." Tapi setelah dia pikir dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," kemudian ia menyesal. Setelah dia pikir, akhirnya dia pergi dan tanpa memberitahu bapaknya. Ya, dia pergi, dia langsung pergi. Tanpa memberitahu bapaknya, dia langsung pergi. Nah, kita lihat di sini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ya. Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Nah, saudara, ini sedang menusuk ya. Perumpamaan itu kan seperti skakmat, seperti menggiring dan kemudian menjadikan orang-orang itu dipepet dan mereka harus menemukan jawaban dari mulut mereka, dari pikiran mereka, bahwa itu adalah jawabannya. Dan itu adalah mereka. Dan mereka lah yang sedang diminta oleh Tuhan Yesus menjawab apa yang mereka tanyakan, itu dijawab mereka, dan mereka lah yang menjadi masalah terbesar. Ya, ahli Taurat, orang Farisi, dan semuanya. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi saudara, ini sesuatu yang kalau kita lihat, perumpamaan itu memberitahu kita bahwa dulu dia orang berdosa, terus dia menyesal. Dulu dia orang benar, tapi dia tidak melakukan, tidak taat, dan juga berdosa. Dan itu artinya bahwa dia adalah orang yang di luar daripada kerajaan Allah.
Jadi orang-orang masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah berpikir berubah dan dia dulunya salah dan dia masuk ke dalam hidup yang benar dan di situ diproses oleh Tuhan. Tapi yang ini merasa dia benar, merasa dia bisa melakukannya semua dan kemudian dia tidak mau melakukannya. Jadi apa yang diminta di sini? Nah, kenapa Tuhan mengatakan bahwa yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu? Dan itu ilustrasi daripada kerohanian orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi atau imam-imam tua-tua yang disinggung oleh Tuhan Yesus itu sebagai puncak kerohanian itu, saudara, mereka itu akan didahului oleh orang-orang yang mereka anggap orang-orang yang tidak mungkin diterima oleh Tuhan, seperti mereka. Jadi ada semacam rankingnya, grade-nya. Oh, ini kalau saya diterima, kalau kamu belum. Kenapa? Oh, masih pemungut kayak gitu. Nah, Tuhan katakan mereka lah yang awal masuk dan kamu yang terakhir. Dan ini merupakan satu gambaran ilustrasi juga kepada bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan ribuan tahun turun-temurun dan diberikan seluruh daripada jaminan Tuhan, bangsa ini betul-betul dicintai Tuhan. Dan mereka menolak, dan terakhir yang mereka tolak itu adalah Allah sendiri. Waktu Allah menjadi manusia dan anak itu, anak majikan itu yang menggarap kebun anggur dan yang memiliki semua itu yang datang itu, saudara, kemudian dibunuh oleh pekerja-pekerja ini. Dan itu menunjukkan apa? Dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu Yesus datang itu tidak bisa dimaafkan. Nah, seperti anak tadi. Jadi kamu mengatakan ya, 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 tapi waktu anak itu datang, kamu bunuh dia. Waktu nabi-nabi datang, kamu tolak dia. Dan waktu Yesus datang, Allah menjadi manusia dengan segala kekuatan, kehebatan, keilahiannya. Toh tidak mempengaruhi kamu, kamu semakin keras kepala dan kamu bunuh dia. Nah, membunuh Kristus inilah menjadi resiko Tuhan membuka kehidupan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tertutup kepada Kristus, maka Kristus membuka itu untuk bangsa lain. Nah, ini artinya bahwa yang dulu menolak itu akhirnya menerima. Hatinya berubah, hatinya menyesal. Dan yang menjadi misteri adalah bagaimana mereka bisa menyesal. Bagaimana mereka bisa berubah. Nah, Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini tidak menjelaskan. Tetapi di dalam Yohanes pasal 3, dia menjelaskan dalam pasal 3 ayat 5, dia menjelaskan bahwa Roh Kuduslah yang mengubahkan mereka. Ya. Nah, di sini kita belajar. Nah, kata yang dipakai adalah metamelomai. Jadi melomai itu melomai itu artinya melos ya. Itu artinya adalah satu gagasan yang akan dilahirkan, satu ide, hasil pemikiran yang sudah matang dan dia kemudian lakukan. Nah, itu artinya berubah pikiran dan ada gagasannya. Gagasan itu yang kemudian harus menghasilkan tindakan-tindakan ekspresi dari satu penyesalan yang terwujud dalam perilaku, mengubahkan arah. Nah, sedangkan dalam perjanjian lama, saudara, itu ada dua kata yang dipakai. Makham itu paling banyak, berubah, menyesal, dan kemudian dia dari A kemudian bertindak jadi B gitu. Tetapi yang bagian khusus untuk konteks kuasa perbudakan dosa itu adalah syab atau syub ya. Jadi syub itu yang berkaitan konteks dosa. Nah, kita belajar metamelomai itu yang dipakai di dalam perjanjian baru itu hanya beberapa kali dalam perjanjian baru ya. Hanya nggak lebih daripada 5 kali. Ya, ada sekitar 2 kali yang paling jelas. Itu hanya di dalam Matius dan juga di dalam kitabnya Paulus, kitab Roma, pasal yang ke-9 itu. Ya, pasal 11 di ayat ini ya, yang saya tuliskan, ayat yang ke-29. Nah, pasal 11 ayat 29 itu menjelaskan metalomia atau metalotete ya, lotetes. Ya. Saudara, itu kata kerjanya adalah pakai kata kerja auris yang bersifat middle. Jadi auris itu apa? Jadi dia memutuskan perubahan dan dia putuskan sekali berasal dari dirinya yang sudah diubahkan dan dia kemudian melanjutkan tindakannya. Nah, itu dia katakan hasil dari gagasan, ide dia tentang dirinya yang salah dan kemudian dia berubah dan dia kemudian belajar terus mengarahkan dirinya melalui metanoia. Jadi metolomai ini, saudara, itu harus berdasarkan metolomia. Metolomia berdasarkan metanoia. Jadi perubahan pikiran hidup saya itu merubah semua
gagasan-gagasan saya, tindakan-tindakan saya, ekspresi saya. Jadi apakah itu bisa kemudian jatuh? Bisa. Dan kita kembali pada metanoia. Kembali pada metanoia, dan metanoia kita akan diubahkan lagi. Terus seperti itu. Nah, yang dipakai apa? Sekali berubah, akan mengubahkan terus-menerus. Jadi orang Kristen itu ditanya, Pak, kenapa orang Kristen tetap tuh akhirnya sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dibaptis air, dibaptis helm gitu kan? Atau dibaptis yang bermacam-macam itu dengan caranya gitu. Kenapa masih tetap jatuh dalam dosa? Karena dia belajar bagaimana dia mendapatkan hidup yang di dalam setiap jalan dia, dalam keterbatasan dia jatuh di dalam semua, dalam kegelapan itu. Setelah itu dia harus mampu bangkit dan dijamin oleh Tuhan. Metanoia itu berdasarkan metanoia. Jadi metanoia ini yang berubah hidup segala sesuatunya dari Roh Kudus inilah yang akan menuntun gagasan, pemikiran, dan ekspresi tindakan-tindakan perbuatan kita yang terus berkiblat kepada Kristus. Nah, sore di sini. Jadi pakai aorist middle itu menunjukkan bahwa satu kejadian dia lakukan, nah itu menjadi satu kayak apa ya, satu ukurannya, satu kompas. Nah ini saya di sini. Jadi kalau dia jatuh lagi, kompasnya di sini. Jatuh lagi, ini kompasnya. Jadi dia selalu tahu arah kompas. Nah kompas inilah yang membuat penyesalan orang Kristen dan penyesalan orang yang di luar Kristus itu berbeda. Berbedanya apa? Bahwa semua yang dijamin oleh Tuhan itu akan diterima oleh Tuhan karena kondisi-kondisi kita. Sedangkan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi dan juga imam-imam tua-tua, saudara, mereka tidak mau mengenal ini. Mereka tidak menerima metanoia dan mereka hanya dalam keagamaan, dalam hidup keagamaan. Dan di gereja banyak orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi tidak berubah secara mendasar, metanoia lahir baru dan dilahirkan ulang atau dilahirkan baru, tetapi mereka berusaha menjadi metolomia. Dia bertindak sepertinya dia benar gitu kan, sepertinya arahnya kepada arah Kristen, tetapi jati diri dia itu tidak berubah. Nah, yang ditekankan di sini, saudara perhatikan, yang ditekan dalam perumpama anak sulung dan anak bungsu adalah orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Tuhan, tetapi nggak pernah berubah. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan jaminan, orang yang berdosa ini, kemudian diberi Tuhan satu kuasa untuk berubah. Nah, untuk apa ini perumpamaan ini? Saudara, untuk menjelaskan pada bangsa Israel betapa dalamnya kasih Allah itu. Kalau orang yang seperti ini, orang pemungut cukai sundal itu, pelacur-pelacur itu, bisa diterima oleh Tuhan. Nah, kalau kamu bertobat, ya pasti Tuhan terima. Itu tujuannya itu. Saudara. Jadi kalau kamu berubah, bukan seperti anak yang sulung tadi ya, ngomong terus kemudian nggak mau jalani, tapi dia nolak Tuhan pada awalnya, tetapi dia kemudian sadar, dia menerima anugerah Tuhan, dan dia berubah. Nah, orang yang seperti ini, yang bukan orang Israel, itu diberikan anugerah oleh Tuhan, yang harusnya orang Israel mendapatkan anugerah, untuk menjadi contoh, supaya bangsa Israel memiliki cemburu rohani. Loh ya kenapa diterima ya? Seperti anak bungsu kan? Ya orang-orang di sana baik, kenapa aku di sini? Dia sadar betapa baiknya hati Allah, betapa luar biasanya hati Allah. Dan kemudian dia menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang masuk kerajaan Allah. Ada orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, dia mendapatkan seluruh daripada jaminan Allah, janji Allah. Mereka kemudian dicurahkan kembali. Jadi kalau Allah menerima orang-orang begitu brengsek, bobrok, bejat seperti itu, dan bahkan Hosea sebagai contoh, mengawini pelacur yang tidak pernah bisa bertobat, dan kemudian melacur lagi, melacur lagi, melacur lagi. Dan Hosea mewakili daripada hati Allah, dan saya percaya Hosea itu pergumulan yang berat sekali. Tetapi disitulah kita melihat betapa luar biasanya Allah yang tidak terkalahkan kasihnya, tidak terkalahkan oleh dosa yang seperti itu. Tetapi dosa melawan Tuhan, ketidaktaatan menghujat Allah, saudara, itu tidak dimaafkan. Jadi apa bedanya di sini? Bedanya adalah, saudara, bedanya cuma satu, bahwa kita
orang-orang yang berdosa sini, dosanya tidak membawa pada kematian karena dosanya ditutupi oleh kasih Allah. Tapi yang di sini mendapatkan seluruh kasih Allah dan dicurahkan kasih Allah. Mereka tidak pernah mau terima, tidak pernah mau dengar, dan malah membelakangi Tuhan, malah membunuh anak Allah. Dan saudara, itu adalah dosa yang tidak bisa diterima. Maka bangsa Israel, keistimewaan bangsa Israel secara fisik, itu berhenti dan disetop oleh Tuhan dan dibuka kepada bangsa lain seperti janji Tuhan. Saudara, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah pilih kasih memilih satu bangsa yang di anak sayangi gitu ya, yang menjadi anak kesayangannya, bukan anak tiri tapi anak kesayangan. Saudara, itu tidak ada dalam pemikiran Allah karena seluruh manusia dicintai oleh Tuhan. Dia menciptakan manusia untuk dia cintai, bukan menciptakan satu bangsa, kemudian bangsa itu dicintai, yang lain dibuang oleh Tuhan. Saudara, bukan seperti itu. Tapi bangsa Israel lah yang membuka supaya orang-orang bangsa lain bisa, kalau percaya kepada Allah bangsa Israel, maka mereka disunat. Kalau mereka percaya pada Yahweh, mereka percaya pada anugerah keselamatan di dalam Yahweh, maka mereka akhirnya disunat. Mereka dibaptiskan. Kalau kita kan, mereka menerima Kristus, mereka menerima perjamuan kudus. Nah, itu artinya di situ. Jadi jelas sekali di sini bahwa ilustrasi yang dibagikan kepada kita bahwa orang-orang yang menolak Allah yang terakhir itu bagi kita kan, oh kamu pasti terakhir itu, kamu orang-orang berdosa nanti gitu kan. Tapi Tuhan balik itu semuanya. Jadi kerajaan Allah itu di dalam Kristus itu yang merasa rohani, yang merasa paling mampu itu berada di belakang dia. Karena dia yang menolak Allah dengan semua kerohaniannya, kesalehannya, yang seperti kain lampin yang kotor itu, yang bukan seperti salju yang putih, tapi merah seperti kirmisi, saudara, itu berada di belakang, dan orang-orang yang ada di sini, yang hidupnya bobrok itu, anak yang terhilang itu, kemudian orang-orang yang buta, orang tuli, semuanya, itu yang dijangkau oleh Tuhan, dan kemudian mereka yang pertama kali yang mendahului orang-orang yang ada di belakang yang rohani. Dan ini satu lambang ya, satu lambang bagi kerohanian kita pribadi juga sama. Setiap kali kita merasa bahwa kita lebih mengerti, kita lebih tahu, kita lebih menerima anugerah, dan kemudian kita, apalagi ini pendeta ya, apalagi seorang yang sudah menjadi pimpinan tertinggi atau ketua majelis gitu kan, merasa bahwa dia lebih tinggi dari orang lain, dan dia tidak, tanda petik, tidak mau dengar lagi firman Tuhan, dan dia merasa bahwa dia sudah tahu, walaupun dia salah tetap dia berada di sana, dia tetap memerintah dan tidak ada pertobatan. Nah, saudara, orang-orang seperti ini itu sama mirip dengan apa? Dengan anak yang sulung, yang dia ngomong ya, tapi nggak melakukan. Sepertinya dilihat orang, oh dia itu rohaninya baik. Tapi waktu kita melihat ke dalamnya, tidak ada pertobatan, tidak ada tindakan gagasan yang berubah. Nah, saya pernah ngecek ya, pernah ngecek. Saya kan beberapa kali ke gereja-gereja, pelayanan di gereja-gereja yang termasuk gereja besar gitu ya, dan ada gereja kecil. Saudara, waktu saya ketemu dengan orang-orang yang merusak tatanan gereja, yang maunya sendiri, yang karena dia juga orang kaya. Saudara, waktu saya ketemu, saya bicara, terus saya tanya tentang karakter kerajaan Allah, karakter Kristus. Saudara, orang ini nggak pernah berubah. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada sesuatu yang dia perlu ubah, dan dia mengatakan bahwa ya itu cara saya. Kalau mau ya terima saya seperti itu, ya saya mau ke gereja. Kalau nggak mau terima cara saya, pikiran saya, dan tindakan saya, keputusan saya yang seperti saya mau, maka saya nggak mau. Jadi gereja ngikut dia, Allah mengikut dia. Saya maunya seperti ini, saya mau Mesias yang seperti ini. Kita ini sedang dijajah oleh Romawi, kita sudah ribuan tahun. Kita memasuki masa-masa dengan Fir'aun, terus dengan Babilonia, dengan Persia, dengan Media, dengan apa ini yang kerajaan-kerajaan seperti Kasdim, Filistin, dan mereka terus mendapatkan rongrongan seperti itu, dan itu bukan 1-2 tahun, itu ribuan tahun. Masa itu, masa ratusan tahun itu sangat menyakitkan. Dan waktu Maleakhi terakhir sampai Tuhan Yesus 400 tahun lebih. Dan mereka sampai 300 tahun mendatang, 200 tahun lebih, Romawi itu berkuasa, bangsa Israel masih di bawah jajahan mereka. Jadi bagaimana rasa itu, harapan itu sudah seperti mati. Jadi kalau pohon itu sudah ambruk, nggak ada harapannya. Maka Tuhan keluarkan tunas yang baru, Kristus. Jadi seluruh pikiran itu
Waktu saya bertemu dengan tadi pemimpin-pemimpin gereja ataupun mungkin hamba Tuhan juga, waktu saya melihat, wah ini nggak berubah. Kenapa? Pikirannya tuh bahwa orang yang ikut dia, bukan dia ikut Tuhan, bukan ikut kepentingan gereja, bukan ikut kepentingan pada orang lain, tapi dia, ya saya maunya seperti ini, saya nggak mau. Walaupun dia mampu memberikan itu, walaupun dia mampu melakukannya, dia nggak mau. Nah, ini salah satu contoh. Ini contoh gitu. Ya, ya saya itu apa ya? Saya itu bukan nggak mau memberikan pada gereja. Terus ini contoh ini yang sering saya dengar. Ya, saya memberi kesempatan untuk jemaat lain, orang-orang percaya pada Tuhan di gereja ini untuk memberikan. Nanti kalau saya memberikan, ya mereka akhirnya nggak mau beri. Kenapa? Wah, yang sudah diberi kok, ngapain saya beri gitu. Nah, saudara, itu satu alasan untuk apa? Untuk menutupi diri, dia nggak mau kasih. Kenapa? Ya biar orang lain kasih. Setelah itu sebenarnya kita memberi bukan karena orang lain memberi, tuh. Kita memberi bukan karena motivasi, karena kita percaya pada Tuhan. Dan itulah yang dilihat oleh Tuhan, bahwa anak yang sulung ini, itu hidupnya berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa dia maunya begini, mau begitu. Saudara, itu akhirnya menjadi yang terakhir. Dia. Terakhir artinya apa? Belum tentu terakhir masuk, saudara. Terakhir kalau kamu nggak bertobat, iya dibuang Tuhan. Arti terakhir itu bukan berarti dia nanti masuk surga. Bukan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan. Yang terakhir artinya apa? Kamu mau nggak bertobat? Mau nggak metamelomai? Ya, metamelomai. Mau nggak kamu bertobat? Mau nggak kamu berubah di sana? Saudara, di situ kita melihat bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan tanda petik kuasa anugerah Tuhan. Nah, di sini, saudara. Jadi ada satu kuasa yang luar biasa yang masuk dalam diri kita, yang memberikan kita janji jaminan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Kapanpun Tuhan tidak pernah buang engkau. Dalam Yohanes pasal 15, dalam Yohanes 10, Yesus sebagai gembala, dalam pokok anggur yang benar, dalam perumpamaan-perumpamaan, seluruh perumpamaan, Tuhan menjamin, bahkan kamu berdosa sampai ke ujung, timur ke barat, utara ke selatan, Tuhan tarik kembali kok. Asal kamu apa? Metamelomai. Nah, saudara, salah satu wujud metamelomai ini, perubahan penyesalan ini, dan mereka kemudian menyesal, saudara, itu bentuknya adalah di dalam cerita Tuhan Yesus yang untuk akhir zaman, itu berbentuk sebagai satu belas kasihan yang memancar dari belas kasihan Allah. Ya, dari belas kasihan Allah. Jadi dia berubah itu karena dia mendapatkan belas kasihan, dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Setiap orang yang memberi, setiap orang melakukan pelayanan, saudara, itu tidak ada kelayakan sama sekali. Bukan karena kita layak, bukan. Karena Tuhan yang kita layani, yang melayakkan kita. Tuhan yang memberkati kita, kita memberkati. Jadi seluruh berkat kita yang kita beri pada Tuhan, saudara-saudara nggak bisa hitung. Apalagi soal uang. Apalagi soal tenaga kita. Saudara, itu nggak bisa hitung. Kenapa? Kan Tuhan memberikan seluruh hidupnya, matinya, hidupnya, kebangkitannya bagi kita. Jadi itu nggak bisa diukur. Contoh yang paling kita bisa lihat adalah orang tua kita memelihara kita dan kemudian mendidik kita dan melahirkan kita, terus kemudian memelihara kita, mengayomi kita, menuntun kita sampai kita sekolah, sampai kita selesai. Saudara, saya tanya, bisakah itu diganti dengan uang? Bisakah itu diganti dengan kita berbakti pada orang tua, melakukan, memberikan orang tua rumah? Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena itu kasih yang kekal. Kasih yang masih diberikan Tuhan kepada hidup sosial manusia. Yaitu kasih apa? Orang tua mengasihi anaknya. Orang tua yang begitu besar mengasihi anaknya. Berkorban untuk anaknya. Dan banyak hal seperti itu yang ada. Ataupun orang tua anak atau suami istri yang diberikan seperti itu. Ada satu yang jauh lebih dalam, yang tidak bisa dihalangi oleh dosa. Ada kasih yang melampaui batas. Itu apa? Yaitu belas kasihan. Yang melampaui batas. Dan ini yang dituntut oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, coba kita lihat dalam Lukas ya. Ini satu ilustrasi juga. Lukas pasal 13 ayat yang ke-28. Ya. Perhatikan. Saya bacakan dari ayat 20. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.
Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ini Tuhan Yesus berkata pada mereka ini ya. Orang-orang yang sok rohani itu. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, disindir oleh Tuhan. Ya, dibuka oleh Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jadi bukan hanya terakhir, kamu dibuang keluar oleh Tuhan, gak masuk kerajaan Allah. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan siapa yang diselamatkan. Dia mengajar dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia mengajar kerajaan Allah. Dia mengajar bagaimana hidup diubahkan. Dia mengajar bagaimana Injil itu merubah seluruh daripada hidupmu. Dan siapa Injil itu? Ya dirinya sendiri. Dia memberikan contoh. Akhirnya murid-murid berkata pada mereka, semua orang berkata, Tuhan, kalau begitu sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya nggak sedikit, banyak. Dalam arti banyak, jumlahnya banyak. Tetapi dibandingkan dengan orang yang banyak itu, orang seluruh dunia, maka orang percaya itu sangat sedikit. Bukan sedikitnya jumlahnya ya. Jumlah orang Kristen banyak, miliaran sekarang, hampir 2 miliar. Dan dikatakan di sini, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak, sebab aku berkata kepadamu, barang siapa yang berusaha untuk masuk, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia berusaha melakukan dan berusaha dengan tingkah lakunya nggak bisa. Karena yang mereka masuk adalah orang-orang yang mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Dikatakan di sini. Bahkan orang-orang yang mengetok-ngetok pintu pun Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Mereka menyebut Tuhan, 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 bukakanlah kami pintu. Ia akan menjawab kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kamu datang dari mana? Saya hidup, saya datang dari roh Tuhan. Saya datang dari firman yang menghidupkan saya. Jadi, saudara, metanoia dengan metalomai, itu bedanya apa? Bedanya metanoia menjadi status kita yang akan memperbarui kita dan menghasilkan tindakan-tindakan metamelomai. Jadi ngerti nih ya? Tapi tindakan-tindakan itu bukan ukuran kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Tindakan-tindakan kita itu kadang bisa ya turun, bisa naik gitu kan, bisa baik, bisa kemudian jatuh. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hati yang di dalam hati kita. Nah, ini yang sulit bagi kita orang Kristen untuk menghakimi, menilai, mengadili orang. Nah, kalau di luar Kristus jelas kan, tapi orang sudah mengaku dalam Kristus. Saudara, itu berurusan dengan pribadi orang itu dengan Tuhan. Maka saya ketemu dengan orang-orang yang pemimpin-pemimpin, kemudian hamba-hamba Tuhan itu, waktu saya berbicara, mereka tidak memiliki satu kesadaran kembali untuk balik kepada metanoia. Mereka berpikir metalomai itu adalah satu tindakan yang dilihat orang dan mereka nyaman di situ. Nyaman dengan apa? Dengan apa yang ada. Dan mereka kemudian mendapatkan, wah dipimpin kamu, pelayanan kita maju, dipimpin kamu, saudara, itu semuanya bukan karya kita, itu semua karya Tuhan. Jadi kalau turun naiknya satu pelayanan, satu kemajuan dari gereja atau lemahnya gereja, saudara, itu bukan perkara dengan manusia, itu perkara dengan Tuhan. Dan penilaian kita juga itu sangat-sangat minim dan terbatas. Jadi kita nggak bisa, kalau Tuhan menilai pelayanan-pelayanan itu dengan mata Tuhan, maka semua berubah. Dan saya pernah menyelidiki survei-survei di Amerika ya, kemudian ada satu buku. Jadi penyelidikan ke gereja ini bermacam-macam itu. Saudara, penyelidikan itu mengatakan bahwa ini tahun 1900 waktu saya di Amerika itu 99 lah sampai 2000 ya, tahun 2000 lah. Saudara, penyelidikan mengatakan bahwa generasi X dan Y itu sudah lebih 40% itu akan meninggalkan gereja. Jadi bayangkan generasi Z itu akan menjadi 2 kali lipat, minimal 50%, jadi 40 menjadi 60%, dan sekarang terbukti hampir 80%, lebih 85% Gen Z tidak berada di gereja. Nah, mereka melakukan
melakukan survei ini, penyelidikan kan, di seluruh gereja di Amerika, di Eropa, dan semuanya itu. Dan waktu mereka melihat, sepertinya Amerika itu menjadi negara Kristen, gereja-gereja banyak, dan di sana tidak dilarang beribadah, mereka melakukan semua pelayanan yang luar biasa. Saudara, mereka sepertinya berada di depan kerajaan Allah, yang akan masuk kerajaan Allah pertama. Gereja-gereja orang-orang Amerika itu seolah masuk di depan. Sekarang ini, saudara, itu di belakang dia. Dia terakhir. Kenapa? Mereka tidak memperbolehkan doa atas nama Tuhan Yesus di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah pemerintah, dan tidak boleh ada persekutuan, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan Yesus kepada orang-orang lain yang tidak beragama Kristen, dan mereka menutup pintu dengan undang-undang, kemudian mereka menerima LGBT, mereka menerima pengguguran kandungan, mereka menerima, dan banyak yang lain. Itu melawan semua yang ada dalam firman Tuhan. Dan mereka menerima seluruh ajaran-ajaran, aliran-aliran sesat yang membebaskan mereka semua. Saudara bayangkan, yang harusnya dia menjadi awal, membangun satu pelayanan yang luar biasa, dan hampir 300 tahun ya, Amerika itu didirikan awalnya abad 1776 itu. Saudara, di sana bangsa Amerika berdiri, dan dari sejak itu mereka berdiri selama hampir 200 tahun. Itu bagusnya luar biasa. Nah, begitu masuk abad ke-19, dan disitulah muncul pemimpin-pemimpin gereja dan para teolog-teolog dan kemudian para politikus dan semuanya yang merusak dan membuat akhirnya gereja dan orang-orang di Amerika itu hancur lebur. Dan mereka menjadi yang terakhir. Perhatikan, so. Jadi bukan karena berkat-berkat Tuhan, anugerah yang luar biasa itu kemudian kita terlena, dan setelah diselidiki, saudara, oleh beberapa Gallup, terus kemudian Josh Barna survei, dan ada survei yang lain yang banyak puluhan survei itu, mereka mensurvei gereja, akhirnya diberikan satu tanda danger. Saudara, danger itu apa? Satu tanda bahaya bahwa gereja di abad ke-20 menuju ke abad 2050 atau di atas itu, saudara, semua anak-anak muda di dalam gereja itu akan punah, dan mereka sudah tidak mau ke gereja lagi, dan mereka mau ke gereja yang sesuai dengan hati mereka. Oh, saya maunya seperti ini, saya maunya gereja seperti dunia, seperti artis-artis dunia. Saya mau gereja itu yang bagus, yang ada ininya, dan disitulah gereja kemudian membentuk. Apakah itu gereja yang berhasil? Jawabannya tidak. Gereja yang penuh dengan ornamen, penuh dengan kemewahan, penuh dengan apapun, dan semua itu, wah, seolah-olah ini gereja yang paling hebat. Dan gereja di India sekarang ada gereja yang bisa menampung 140.000 orang. Mereka mendirikan. Ini terjadi satu revival di India selama 20 tahun terakhir ini. Jadi ada mega church yang banyak sekali di India didirikan. Saudara, apakah itu menjadi tujuan utama kita? Dan cara mereka yang mungkin Tuhan berkati pada awalnya, dan kemana kan nanti gereja ini? Ujungnya sama. Akhirnya menjadi yang terakhir, bukan yang terdahulu. Dan kita harus hati-hati dengan apa? Dengan segala berkat yang luar biasa. Gereja diberkati Tuhan itu jangan nyalakan Tuhan. Tapi yang waktu kita diberkati, kita lupa diri, dan kemudian kita memakai cara-cara dunia dan mempertahankan gereja yang besar. Akhirnya gereja yang lemah itu ditutup, karena merugikan ditutup, karena ditutup. Sebenarnya berarti apa yang kita dirikan dasar landasan gereja kita, itu bukan Alkitab. Karena gereja dalam Alkitab tidak bisa ditutup dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Tidak didirikan oleh siapapun. Dan tidak dirobohkan oleh siapapun. Gereja sejati adalah, yaitu kita semua, bait Allah. Nah, di sini kita akhirnya melihat gereja yang umumnya, ya gereja turun naik, gereja dibangun, diruntuhkan, dibangun. Tetapi bait Allah itu dijamin oleh Tuhan. Ya, oke, kita akan melihat sekarang. Ya, nah ini ya, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus datang kepada siapa? Setelah Tuhan Yesus mengatakan beberapa kalimat penting, ada sekitar 5 kalimat, aku datang dan aku bukan datang. Yang pertama dalam Matius pasal 5:17, Yesus bukan datang untuk meniadakan legalis, hukum Taurat, sunat, dan semua. Enggak, dia tidak meniadakan itu. Dia memberikan maknanya, dia memberikan wujudnya. Karena hukum Taurat, sunat itu bayangan, itu lambang, itu sesuatu yang belum tergenapi, dan tidak ada orang menggenapi Taurat.
kecuali Tuhan Yesus. Maka dia mengatakan, saya datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku akan menggenapi hukum Taurat. Supaya hukum Taurat berfungsi menjadi keselamatan yang utuh di dalam saya. Jadi seluruh ritual dalam hukum Taurat yang menunjuk pada Kristus, dan waktu Yesus datang, seluruh bayangan ini, saudara, itu bukan menjadi konsentrasi kita. Sekarang kita melihat pada Kristus. Perjanjian lama itu bayangan Kristus. Kita harus menangkap ini. Bukan tidak ada bayangan Kristus, ada, selalu ada, dan tidak mungkin dihapuskan. Kenapa? Karena ada Kristus, maka ada bayangannya. Seperti pribadi, maka ada bayangannya. Tapi bayangan ini adalah bukan Kristus. Bayangan ini menunjuk pada Kristus. Taurat bukan Kristus. Sunat bukan Kristus, tapi menunjuk pada Kristus. Jadi bayangan ini boleh ada, boleh tidak ada. Kenapa? Bayangan itu ada karena ada matahari, baru ada bayangan. Adakah nanti waktu kita masuk surga, bayangan tubuh kita ada di surga? Surah tidak ada bayangan. Karena semua di dalam hadirat Allah. Jadi apa yang ada dalam hukum Taurat, apa yang ada dalam Kristus, itu menyatu. Jadi bayangan dengan pribadi Kristus di surga itu, bayangan itu sudah nggak ada. Karena bayangan itu menjadi satu dengan Kristus. Sempurna. Kalau masih ada bayangan, ya berarti Taurat belum sempurna. Kalau Taurat ini sempurna, dia menyatu dengan wujudnya. Dan bayangan itu tidak ada. Di mana itu? Di surga. Jadi Taurat Kristus, ya dia Taurat itu, ya dia bait Allahnya, ya dia kerajaannya, ya dia Yerusalem, dia rajanya, dan dialah yang segala-galanya. Jadi begitu jelas. Dan yang kedua, surat Yesus bukan datang untuk memanggil orang yang benar, yang kudus, yang suci. Nah, siapapun yang merasa dirinya benar, kudus, suci, saudara-saudara tidak layak masuk kerajaan Allah. Dan terus kita merasa berdosa terus, Pak. Oh, saya ini orang berdosa. Bukan itu. Kamu tahu bahwa kamu adalah orang-orang yang diselamatkan. Intinya adalah kamu dipanggil di dalam keberdosaan. Dipanggil karena kelemahan dosa-dosa dan terikat dengan semuanya itu. Jadi kamu waktu dipanggil oleh Tuhan adalah kamu ada seorang budak. Budak di dalam dosa. Budak di dalam kegelapan. Dan waktu kamu dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan terang, bukan kerajaan gelap, sudah disitulah engkau mendapatkan dirimu dalam terang. Kamu ingat dulu, oh ya saya dulu begini-begini. Nah, kamu sekarang tahu kenapa kamu berpindah dari kegelapan menuju terang. Kenapa berpindah? Nah, di situ kita melihat perpindahan ini adalah perpindahan yang berasal dari apa? Dari kuasa Kristus. Dia memanggil orang-orang ini dan pindah ke alam ini. Jadi dia tidak memanggil orang benar. Jadi kalau saya merasa benar sampai, nah saudara, maka kamu tidak mendapatkan tiket masuk kerajaan Allah. Tapi kalau saya seperti pungut cukai, bukan orang Farisi yang berpamer dalam doanya, tapi berdoa dengan, ya Tuhan, saya memang tidak layak. Dan Engkau saja memberikan kami kelayakan. Nah, saudara, di situ, hati inilah yang memberikan kita jaminan hati yang metamelomai. Dari kata apa? Metanoia. Nah, metanoia dia itu akhirnya membuat dia tidak berani menengadahkan kepala, dan dia tunduk, dan kita lihat di dalam kitab Wahyu, saudara, kitab Wahyu, begitu kemuliaan Allah dibuka, tua-tua itu langsung sujud menyembah tersungkur. Yohanes juga, malaikat juga. Saudara, ibadah kita ini ada satu kekurangannya. Nah, saya juga lagi pikir. Saudara, kalau sampai di surga, tua-tua berlutut, menyembah tersungkur, dan Yohanes juga sama, malaikat juga sama, menyembah. Saudara, kenapa kita ibadah? Kita nggak pernah tersungkur, nggak pernah kita, ya kalau dulu, kalau kita berdoa itu kita harus berlutut. Ya, kita berdoa itu gereja-gereja yang tua dulu ya, saya alami, dan juga waktu saya di gereja, itu waktu persekutuan doa, kita nggak boleh duduk yang menghadap, enggak, kita duduk menghadap ke tanah, dan tunduk kepada Tuhan, dan kita berdoa memohon dengan rendah hati. Nah, itu sikap rendah hati. Saudara, ini bukan hanya tunduk, dia tersungkur menyembah, dan tersungkur, saudara. Artinya apa? Saudara, kalau tersungkur itu menyembah sampai ke tanah, itu tubuhnya itu semua menempel ke tanah. Itu tersungkur. Dan itu terjadi di surga. Dan nanti kita akan mengalami hal yang sama. Apakah ini lambang? Bukan, saudara. Ini ada sesuatu yang kesungguhan hati. Jadi gereja itu perlu dilatih untuk apa? Berdoa dengan rendah hati. Jadi bukan hanya duduk, saudara, tapi dengan tunduk. Dan kalau perlu kita kasih
seperti matras gitu kan, dan kita bisa tunduk seperti itu. Nah, kita lihat orang Islam, ya kan, orang Buddha, orang apapun, kalau kita lihat yang puncak tertinggi mereka itu mereka menyembah Tuhan. Tapi kita orang Kristen hampir nggak ada yang melakukan itu. Ada beberapa dalam doa gitu ya, dalam ibadah kayaknya kita kurang. Kita ibadah, ekspresi tubuh kita itu ya paling berdoa tutup mata gitu kan. Jadi bukan berarti ekspresi itu penting, bukan, saudara. Tetapi itu nyata benar di dalam kerajaan Allah, di dalam surga, saudara. Tindakan-tindakan penyembahan itu tetap ada, hidup dan dilakukan. Nah, apalagi kita sekarang ini. Nah, nanti kita akan pikirkan di dalam gereja GPRI perlu belajar untuk seperti itu. Nah, biasanya dalam doa gitu ya. Nah, kita belajar waktu berdoa, nah kita belajar tunduk. Nah, itu bisa ya, nanti kita pikirkan supaya kita bisa juga berubah dengan baik. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah waktu Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang bahwa dia tidak datang membawa damai, tapi dia membawa pertentangan. Ya, bukan datang untuk membawa damai, tapi membawa pertentangan, memisahkan orang dari bapaknya, dari ibunya, dari keluarganya, dari pekerjaannya, dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kan kamu dicabut oleh Tuhan dan kamu mendapatkan satu Tuhan yang baru, satu ikatan yang baru, yaitu ikatan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Nah, saudara, artinya apa? Memprioritaskan hubunganmu dengan Kristus di atas segala-galanya. Nah, saudara, orang tua saya lagi sakit, saya nggak bisa datang. Saya lagi begini. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada alasan. Kalau kamu mengikut aku, pasti Tuhan berikan jalan keluarnya. Pasti Tuhan berikan kekuatannya untuk menyertai kita. Jadi kita nggak boleh pakai alasan apapun, kemudian kita menghentikan pelayanan, kita menghentikan kehendak Allah kita. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Bahkan dosa-dosa kita pun tidak bisa menghentikan pelayanan Tuhan. Dalam arti apa? Bahwa itu adalah memang milik Tuhan. Tapi kalau sampai kita seperti bangsa Israel, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, menghentikan pelayanan dengan kita berpikir, kita benar, kita ngatur, oh ini masalah keuangan nggak bisa, kita hentikan. Ini masalah ini nggak bisa, kita hentikan. Ini nggak bisa. Memang kamu siapa? Memang kamu yang punya gereja? Memang kamu yang memiliki gereja ini? Kamu itu siapa? Kamu mengatur, kamu berdoa, kamu berlutut. Nah, kalau kamu pakai pikiranmu ya seperti bangsa Israel. Saya lebih tahu dari dia, saya bisa ngatur lebih dari dia. Oh, saya sudah memiliki cabang-cabang gereja yang banyak, saya bisa ngatur. Memang kamu siapa? Nah, disitulah kita melihat orang-orang yang seperti inilah yang terkejut waktu akhir zaman. Dia tanya, ketok-ketok pintu kerajaan surga. Tuhan, Tuhan, aku ini kan pelayanmu, aku melakukan semua. Tuhan Yesus katakan, siapa kamu nggak tahu? Karena hatinya penuh dengan proud, penuh dengan kebanggaan, boasting, dan mereka merendahkan orang lain dan merasa dirinya berada di tinggi. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak akan masuk kerajaan. Tapi orang-orang sadar, ya Tuhan, gereja kami itu gereja kami, gereja yang sungguh-sungguh mau mengenal Engkau. Gereja yang sungguh-sungguh memberikan hidup kami pada Engkau. Tuhan ajar kami. Nah, orang-orang seperti ini yang rendah hati dalam hidup melayani, orang ini yang terdahulu. Nah, tidak ada rumusan bagaimana penjahat itu tidak melakukan kata kesasi, tidak melakukan seluruh daripada kegiatan di gereja, tidak pernah dinilai dia layak enggak menjadi jemaat. Penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat, tidak ada persyaratan apapun, saudara. Umur, latar belakang, enggak ada, saudara. Dan Tuhan katakan, hari ini kamu menyesal, metalomai, dan kamu bertobat. Maka Tuhan katakan, hari ini juga kamu dengan aku berada di Firdaus. Saudara, kenapa Tuhan memberikan contoh penjahat ini? Dan Tuhan membukakan hatinya dan melahirbarukan dia di atas kayu salib. Dan Tuhan mengatakan, inilah orang pertama yang masuk kerajaan Allah. Bukan murid-muridnya, bukan para rasul, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Saudara, membuat kita sadar betul bahwa kerajaan Allah bukan perkara saya ini lebih pintar, lebih benar. Bukan, Tuhan mencari orang-orang berdosa, orang-orang sakit, orang-orang tidak berpengharapan. Yang seperti kita semua, menjadikan kita rendah hati. Ya, oke, kita bersyukur, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan.